Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang al-af'al, yaitu perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada kadang kalanya apa yang dilakukan Rasulullah adalah ala wajhil kurbah wa ta'ah. Ada pendekatan kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang akan menjadi suatu landasan syariat. Ada juga la takun ala wajhil kurbah wa ta'ah, tidak ada hubungannya dengan ketaatan, tidak ada hubungannya dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti ini tadullu ala al-ibahah, menunjukkan diperbolehkannya untuk kita mengikuti. Maksud dalam arti sesuatu yang mubah yang dilakukan oleh Rasulullah begitu. Karena memang sifat jaiz bagi para rasul adalah al-aradul basyariyah, memiliki sifat kemanusiaan, kemanusiawian gitu. Rasulullah SAW juga manusia, basyarun namun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia lainnya. Ada beberapa pekerjaan atau perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi suatu syariat yang harus diikutin. Kadang menjadi sunnah yang perlu diikutin. Kadang juga sesuatu yang mubah, boleh diikutin, boleh tidak. Karena sesuatu yang mubah. Begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, fa in kana ala ghairi wajhil qurbah wa ta'fa yuhmal ala al-ibahah kal akli wa syurbi fi haqqihi wa haqqina. Naam. Sampai situ. Kalau memang tidak sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah atau ketaatan, disebut dengan adat, kebiasaan lah, maka yuhmal ala al-ibahah, diperbolehkan saja. Berarti bukan harus wajib makan seperti Rasulullah makan, berarti kita harus makan. Enggak. Rasulullah juga minum, kita harus minum. Enggak. Hadza yadullu ala al-ibahah saja, diperbolehkan. Namun ketika mubah amalan tersebut, yang kita tiru adalah tata caranya. Bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana tata caranya minumnya Rasulullah. Itu yang bisa menjadi sunnah. Adapun makan itu sendiri, minum itu sendiri hukum mubah. Tidak ada hubungannya sunnah ya atau wajib, kecuali kalau memang makan yang wajib itu kalau nggak makan mati, maka menjadi hukumnya wajib makan tersebut. Nah, kalau yang sesuatu yang mubah, kita bisa mengikuti Rasulullah SAW dalam tata cara ya, makan, minum, tidur. Nah, itu sesuatu yang mubah. Kita bisa mengikuti bagaimana tata caranya Rasulullah di dalam makan, minum dan tidur, sehingga yang tadinya mubah mendapatkan pahala ya. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Kalau dia makan, dia minum, dia tidur punya tujuan baik, maka mendapatkan pahala dari segi niatnya, dari segi pengikutannya, bukan karena ainul naum itu sendiri atau makan atau minum itu sendiri. Kadang wa iqraru sahibi syariah 'alal qaul huwa sahibu syariah, huwa qaulu sahibi syariah. Nah, kalau seandainya ada sahabat-sahabat Rasulullah yang berucap di hadapan Rasulullah, sedangkan Rasulullah SAW mengikrarkan, mengiyakan dan tidak menyanggah kalau itu sesuatu yang haram atau larangan, maka ucapan para sahabat tersebut qaulu sahibi syariah, ucapannya Rasulullah, mewakili Rasulullah. Kalau seandainya itu salah, pastinya Rasulullah SAW berbicara itu salah, itu tidak benar. Namun karena ucapan tersebut benar, maka Rasulullah SAW mengiyakan, dan itu ya ikraru sahibi syariah, ikrarnya Rasulullah berarti apa namanya? Qaulu sahibi syariah. Ikraru sahibi syariah alal qaul huwa qaulu sahibi syariah. Ucapan sahabat yang diikrarkan oleh Rasulullah berarti itu menandakan bahwasanya Rasulullah SAW yang berucap. Jangan begitu.
Jadi tidak ada sanggahan dari Rasulullah SAW di dalam ucapan para sahabat. Dalam arti seperti ucapannya Rasulullah sendiri. Ikrar Rasulullah SAW dalam suatu pekerjaan, ikraru alal fi'il min ahadin ka fi'lihi. Kalau seandainya ada suatu sahabat atau salah satu sahabat melakukan sesuatu di hadapan Rasulullah dan Rasulullah SAW mengiyakan, tidak menyalahkan sahabat tersebut, maka ucapan atau perbuatan sahabat itu sama dengan perbuatannya Rasulullah. Kenapa? Li'annahu ma'sum ala an yuqir ahadan ala munkar. Rasulullah SAW ma'sum, terjaga, enggak mungkin Rasulullah SAW mengikrarkan atau menetapkan suatu hukum yang berlandaskan dengan sesuatu yang haram atau sesuatu yang mungkar. Mithalu dzalika, contoh ikraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ala qawlihi bi'ata'i salabil qatil liqatilihi. Contoh ucapannya, ikrarnya Rasulullah kepada ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa itu ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Bi'ata'i salabil qatil liqatilihi, untuk memberikan kepada barang rampasan atau perkara-perkara yang dimiliki al-qatil, orang yang terbunuh dalam peperangan, liqatilihi, kepada pembunuhnya. Kalau seandainya dalam suatu jihad kemudian seorang muslim membunuh orang kafir, maka barang-barang yang dimiliki oleh orang kafir tersebut menjadi milik pembunuhnya atau orang yang membunuh tersebut, orang muslim yang membunuhnya. Gitu. Jadi tidak menjadi ghanimah secara umum, namun dimiliki secara khusus kepada orang yang membunuhnya. Kalau ghanimah secara umum, ya, itu barang-barang yang dibawa. Namun kalau barang-barang yang dibawa oleh orang itu sendiri, orang yang dibunuh, maka kata Sayyidina Abu Bakar, ini diberikan kepada pembunuhnya, milik dia. Siapa yang membunuh berarti memiliki harta bendanya dia. Begitu. Dan ini Rasulullah SAW mengikrarkan, mengiyakan. Berarti betul apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itulah sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena qaulu sahibi, ikraru sahibi syariah alal qaul huwa qaulu sahibi syariah. Ucapan atau para sahabat yang diikrarkan oleh Rasulullah berarti sama dengan ucapannya Rasulullah. Wa iqraru Khalid bin Al-Walid ala aqli ad-dabbi muttafaqun alaihima. Nah, Rasulullah SAW juga ikrar, ya, tidak berkomentar, tidak memberikan statement yang salah kepada Sayyidina Khalid bin Walid ketika Sayyidina Khalid bin Walid memakan dhab, biawak. Yang dimaksud biawak di sini adalah biawak tanah padang pasir. Ya, biawak dhab padang pasir. Rasulullah SAW tidak memakan, namun Rasulullah tidak melarang. Jadi ketika Sayyidina Khalid bin Walid berburunya apa? Biawak. Ada kan berburu biawak, ada tuh. Jadi di padang pasir, ya dikasih air aja, dikeluar dia. Begitu. Nah, ketika ada biawak kemudian dipotong, dibakar atau dimasak oleh Sayyidina Khalid bin Walid dan para sahabat yang lain, kemudian Rasulullah datang, "Kalian makan apa?" "Biawak ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW tidak berkomentar, "Oh, ini haram." Enggak. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak memakannya, tidak melarang, tapi Rasulullah tidak makan. Dikasih oleh Sayyidina Khalid bin Walid, "Engkau mau ya Rasulullah?" Enggak. Ya, Rasulullah SAW ini tidak kebiasaan. Ya, jadi Rasulullah SAW bukan mengharamkan, namun tidak memakannya saja. Nah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid, ya, dengan pekerjaannya kemudian Rasulullah SAW tidak ingkar, maka berarti sama yang dilakukan oleh Rasulullah, dalam arti hukum daripada al-dhab tersebut hukumnya halal. Al-dhab atau biawak hukumnya halal. Begitu juga hukum yang ditentukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memberikan barang-barang dari orang kafir yang terbunuh oleh seorang muslim yang membunuhnya, diberikan kepadanya. Itu pun diikrarkan oleh Rasulullah dan menjadi suatu hukum. Begitu. Wa ma fu'ila fi waqtihi. Adapun perkara-perkara yang dilakukan di waktunya Rasulullah, di zaman kehidupan Rasulullah, fi ghairi majlisihi, bukan di majelisnya Rasulullah. Rasulullah tidak mendengar, Rasulullah tidak melihat. Ya. Wa alima bihi, kemudian Rasulullah SAW mengetahuinya. Rasulullah tidak mendengar, ya, secara langsung atau melihat secara langsung, enggak. Tapi ada suatu perkara yang dilakukan oleh para sahabat di zamannya Rasulullah. Rasulullah tidak melihat secara langsung,
namun wa alima bihi, kemudian Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut. Walam yungkirhu, setelah mendapatkan khabar Rasulullah SAW tidak mengingkarinya, fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi, hukum daripada perkara tersebut sama seperti hukumnya ketika dilakukan di depannya Rasulullah secara langsung. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu mengingkari atau diam di dalam hal sesuatu yang mungkar. Itu tidak mungkin. Itu maksum Rasulullah SAW. Tidak mungkin membiarkan perkara yang mungkar ada di depannya Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW melihat sesuatu yang mungkar, pastinya akan menegur, ini sesuatu yang haram, ini nggak boleh, ya begitu. Tapi ketika Rasulullah SAW tidak berkomentar sama sekali, berarti Rasulullah SAW menetapkan hukum tersebut diperbolehkan, baik dilihat secara langsung atau didengar secara langsung, atau dilakukan bukan di hadapan Rasulullah dan tidak dengar Rasulullah. Kemudian ada orang menyampaikan, ya Rasulullah begini, dan dia begini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW tidak berkomentar lagi, maka hukumnya hukmu ma fu'ila fi majlisihi, seperti dilakukan di majelisnya Rasulullah SAW. Contoh, ka'ilmihi bihalafi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW mengetahui dengan sumpahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, annahu la yakulu ta'am fi waqti ghaidhihi, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bersumpah, saya tidak akan makan kalau saya waktu marah, begitu. Tsumma akala, kemudian setelah itu makan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tsumma akala lima ra'al akal khairan lahu. Setelah itu beliau makan. Kenapa? Karena makan lebih baik buat beliau daripada enggak kuat dalam ibadah, makanlah beliau. Begitu, kama yukhadhu min hadis Muslim fil at'imah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Imam Muslim, ya, menyebutkan dalam fi babil at'imah, masalah makanan. Begitu. Faham ini ya? Jadi perkara ada. Jadi di sini ada ucapan Rasulullah, ada pekerjaan Rasulullah, ada namanya ikrar. Makanya di dalam hadis, apa itu hadis? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Ya, baik itu berupa pekerjaannya Rasulullah, gerak-geriknya Rasulullah, atau ucapannya Rasulullah, atau ikrar yang ditetapkan oleh Rasulullah, maka hal ini dikatakan hadis dan bisa dijadikan hujjah. Ya, kalau seandainya dilakukan oleh para sahabat, ya, baik itu ucapan atau pekerjaan, kemudian diikrarkan oleh Rasulullah, maka pun itu sama seperti penetapannya Rasulullah, seperti ucapannya Rasulullah dan pekerjaan Rasulullah. Kalau bukan dilakukan di majelisnya Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah SAW mengetahui dan Rasulullah SAW tidak berkomentar tentang hal tersebut, maka itu sama seperti dilakukan di hadapan Rasulullah secara langsung. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengetahui kemudian berkomentar, ya, itu sesuatu yang mungkar, pasti Rasulullah SAW akan menegur. Syuf, ini sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh. Begitu. Ada af'al sahibi syariah atau aqwal sahibi syariah, ikrar sahibi syariah, pekerjaan, kemudian ucapan dan ikrar sahibi syariah, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adalah nasakh. Nah, ada an-nasikh wal mansukh. An-nasikh itu hukum penghapusan hukum yang pertama, menetapkan hukum yang kedua, itu namanya nasakh. Penghapusan hukum dari hukum yang pertama, kemudian ada menetapkan hukum yang kedua. Sama seperti undang-undang, ada undang-undang terdahulu, ada undang-undang sekarang. Ya, undang-undang dihapuskan. Syariat juga begitu. Kadang dihapuskan karena memang Rasulullah SAW adalah penyempurna daripada syariat tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kepada Rasulullah, tidak langsung bisa sempurna. Sehingga ketika di Hajjatul Wada, barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Sebelum itu bisa berubah. Ketika di masa-masa Rasulullah bisa berubah hukumnya. Ya, seperti nikah mut'ah. Nikah mut'ah yang diabadikan oleh orang-orang Syiah, nikah mut'ah pernah dibolehkan oleh Rasulullah, diharamkan lagi, diperbolehkan lagi, kemudian diharamkan sampai yaumul qiyamah. Kemudian hukum memakan himar, apa namanya itu?
keledai, kan kedelai. Kedelai mah halal. Ini keledai. Makan keledai hukumnya haram, diperbolehkan. Kemudian diharamkan lagi, begitu. Ada namanya an-nasikh wal mansukh. Ya, ada hukum nasikh, ada mansukh. Nasikh berarti isim fa'il yang menghapus, mansukh yang dihapus. Nah, penghapusannya namanya nasikh. Ya, paham ini? Ya, ada namanya nasikh. Nasikh apa itu nasikh? Wa man nasikhu fa ma'nahu lughatan al-izalah. Nasikh secara lughatan, secara bahasa maknanya itu adalah al-izalah, menghilangkan. Ya, menghilangkan jejak. Ya, hilangin tuh, menghilangkan, mencongkel, dihilangkan sama sekali. Yuqalu nasakhatis syamsu adzilla. Nasakhatis syamsu adzilla. Matahari itu menghapus jejak. Ya, kalau ada matahari ya nggak ada jejaknya. Maksudnya jejaknya nggak ada. Nasakhatis syamsu adzil. Ai idza azalathu, apabila menghilangkannya. Wa rafa'athu bin bisatiha, dan mengangkat atau menghilangkan dengan inbisat, ya, semakin melebarnya daripada asyams tersebut. Intinya al-izalah, ya, menghilangkan jejak lah, atau menghilangkan, ya. Waqila ma'nahu an-naql, ada mengatakan an-nasakh itu adalah memindahkan. Contoh min qalihim nasakhtu ma fil kitab, saya memindahkan apa yang dalam kitab tersebut. Nasakh, ya, yang ada di kitab kemudian dipindahkan kepada apa yang kita tulis, begitu. Jadi itu tulis. Jadi di dalam kitab ente nasakh dari mana? Ente ngambil dari mana? Dari kitab Busyrul Karim, dari kitab ini kemudian ditulis. Itu pun namanya an-nasakh. Ya, memindahkan dari kitab ke buku kita. Ya. Adapun secara syariat apa itu nasakh, insyaallah penjelasan lebih lanjut lagi akan kita lanjutkan dalam episode yang akan datang insyaallah. Ya, kan jangan telat. Gitu. Wallahu a'lamu bishawab.